Dia mengatakan dia mencintaimu, tapi tidak bisa bersamamu. Apa maksudnya? Kalimat seperti ini seringkali membingungkan dan membuat hati gelisah. Kamu mungkin memutarnya di kepala berulang-ulang, bertanya-tanya, apakah dia bingung? Apakah dia hanya bermain-main? Atau aku yang tidak memahami sesuatu? Di satu sisi, rasanya seperti ada harapan untuk sesuatu yang nyata. Namun, di sisi lain, seolah-olah semua pijakanmu hilang begitu saja. Jika kamu pernah mengalami ini, atau sedang mengalaminya sekarang, kamu tahu persis betapa frustrasi dan menyakitkannya situasi ini. Tapi begini, kata-katanya mungkin tidak berarti seperti yang kamu pikirkan. Hari ini, kita akan bersama-sama membahas badai emosional ini. Mengapa dia mengatakan satu hal tapi melakukan hal yang berbeda? Apa sebenarnya arti dari perkataannya untuk hubunganmu dan dirimu sendiri? Pada akhir pembahasan ini, kamu akan memiliki cara untuk menghadapi situasi ini dengan tenang, percaya diri, dan tetap menjaga kedamaian serta martabatmu, seperti seorang stoik. Jadi, duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita lalui ini bersama, selangkah demi selangkah. Nomor 1. Konflik batin yang tak terlihat, ketika dia mengatakan dia mencintaimu tapi tak bisa bersamamu. Ketika dia mengatakan dia mencintaimu, tapi tidak bisa bersamamu, rasanya seperti paradoks, bukan? Bagaimana seseorang bisa mencintaimu tapi memilih untuk menjauh? Sebenarnya, ini bukan selalu tentang penolakan terhadapmu sebagai pribadi. Ini lebih mencerminkan konflik batin yang dia alami. Perasaan seseorang, termasuk wanita, seringkali sangat rumit. Dia mungkin benar-benar peduli padamu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menariknya ke arah lain, rasa takut akan kerentanan, ketidakpastian tentang masa depan, atau mungkin luka dari masa lalunya yang belum sembuh. Konflik-konflik batin ini seringkali tak terlihat olehmu, tetapi cukup kuat untuk memengaruhi tindakannya. Bayangkan seseorang berdiri di tepi kolam renang yang indah. Dia ingin melompat karena airnya terlihat sempurna dan menyegarkan, tapi ada sesuatu yang menahannya, takut airnya terlalu dingin, tidak tahu seberapa dalamnya, atau hanya ragu karena terlalu banyak berpikir. Cintanya padamu adalah tarikan menuju air itu, tapi ketakutan dan ketidakpastian adalah yang membuatnya tetap berdiri di tepi. Saat menghadapi situasi seperti ini, mungkin nalurimu adalah fokus pada kata-katanya atau tindakannya, mengapa dia tidak melompat? Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah pikirannya? Tapi inilah kenyataannya, perjuangan batinnya, keputusannya, dan ketakutannya adalah sesuatu yang di luar kendalimu. Filsafat stoicisme mengajarkan kita untuk fokus bukan pada hal yang kita harap bisa diubah, tetapi pada apa yang benar-benar ada dalam kendali kita, pikiran, emosi, dan respons kita sendiri. Kata-kata dan keputusan dia adalah bagian dari perjalanannya, tetapi responsmu adalah milikmu sepenuhnya. Kamu bisa memilih untuk terjebak dalam kebingungan dan keraguan, atau menerima kenyataan ini dengan damai. Jangan biarkan konflik batinnya menjadi kekacauan dalam dirimu. Sebaliknya, ambil langkah mundur dan ingatlah, cintanya adalah pemberian darinya, dan keputusannya untuk menjauh adalah perjuangannya sendiri. Kamu mungkin merespons dengan tenang. Aku menghargai kejujuranmu. Aku sangat peduli padamu, tetapi aku juga memahami bahwa kamu harus mengikuti jalanmu sendiri, dan aku menghormatinya. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Kekuatan yang menunjukkan bahwa kamu tetap tenang, tidak memaksa. Ini adalah kekuatan yang sering membuat orang lain melihatmu dalam cahaya baru. Cinta tidak selalu berarti bersama. Kadang, itu tentang melepaskan dan membiarkan orang lain menyelesaikan perjuangannya sendiri, sementara kamu fokus menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan siapa tahu, ketika seseorang melihat bahwa kamu cukup kuat untuk melepaskannya tanpa rasa pahit, itu mungkin memberi mereka keberanian untuk menghadapi apa yang menahan mereka selama ini. Nomor 2. Waktu adalah segalanya, ketika dia mengatakan dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu. Salah satu alasan terbesar dia mungkin mengatakan bahwa dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu adalah karena waktunya belum tepat. Kamu tahu, waktu adalah segalanya. Dia mungkin benar-benar mencintaimu, tapi cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan tumbuh dan berkembang. Terkadang, dia mungkin tidak berada dalam kondisi emosional atau mental yang tepat untuk memberikan apa yang dibutuhkan hubungan kalian. Mungkin dia tenggelam dalam tanggung jawab pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, atau berjuang melawan ketidakpastian dalam dirinya sendiri. Ini bukan tentang kamu yang kurang sesuatu,
tapi tentang dia yang perlu menemukan keseimbangan dalam dirinya sebelum bisa berbagi hidup dengan orang lain. Bayangkan seperti ini, kamu tidak akan menanam benih di tengah musim dingin dan berharap benih itu tumbuh. Meski dengan niat terbaik sekalipun, lingkungannya belum siap. Memaksanya tidak akan membuat musim semi datang lebih cepat, itu hanya membuang-buang energi. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan. Sebesar apapun godaan untuk memaksakan jawaban atau meyakinkan dia untuk mencoba lagi, kesabaran adalah kuncinya. Disinilah kebijaksanaan stoik bisa membimbing kita. Seneca pernah berkata, tidak ada orang yang menjadi bijaksana secara kebetulan. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, itu adalah pilihan, disiplin. Dan dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan berarti menerima dengan sabar dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Jadi, seperti apa ini dalam kehidupan nyata? Alih-alih terus mengejarnya atau menunggu teleponnya, gunakan waktu ini untuk bertumbuh. Jika waktunya belum tepat untuk dia, pastikan waktunya tepat untukmu. Ketika kesempatan itu datang, jadilah versi dirimu yang lebih kuat dan matang. Mulailah dengan membangun ketahanan emosional, memperkuat fondasi harga dirimu yang tidak bergantung pada ketersediaan orang lain. Salurkan energimu ke dalam hal-hal yang kamu cintai, passion, persahabatan, atau kariermu. Jadilah seseorang yang kamu sendiri ingin bersamanya. Memaksakan sesuatu sebelum waktunya seringkali hanya menciptakan retakan di fondasi. Tapi dengan melangkah mundur, membiarkan semuanya berjalan secara alami, dan fokus pada perjalananmu sendiri, kamu bisa menciptakan versi dirimu yang siap untuk cinta yang sejalan dengan waktumu. Ingat, ajaran stoik mengajarkan kita untuk menerima apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Kamu tidak bisa mengendalikan waktunya, emosinya, atau kesiapannya. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons momen ini. Gunakan ini untuk menjadi versi terbaik dirimu, bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Dan jika waktunya nanti sejalan, kamu akan bertemu dengannya sebagai pribadi yang lebih kuat dan lengkap. Jika tidak, kamu tetap mendapatkan hal paling berharga, pertumbuhan dirimu sendiri. Tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan. Kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan memberi mereka ruang untuk menemukan jawabannya, sementara kamu menggunakan ruang itu untuk memperkuat dirimu. Waktu yang tepat mungkin akan datang. Hingga saat itu tiba, hiduplah sepenuhnya di masa sekarang dan persiapkan dirimu untuk masa depan. Sekarang, setelah kita membahas bagaimana waktu dapat memengaruhi perjalanan hubungan, cobalah untuk merenungkan bagaimana prinsip ini berlaku dalam hidupmu. Pernahkah kamu mengalami momen ketika kamu menyadari bahwa waktunya belum tepat, baik untuk dirimu atau orang lain? Apa yang kamu pelajari dari situasi itu, dan bagaimana itu membentuk dirimu hari ini? Bagikan ceritamu di komentar atau cukup tulis, "Aku percaya pada waktu dalam hidupku," sebagai pengingat komitmenmu pada kesabaran dan pertumbuhan pribadi. Mari terus melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Nomor 3. Tetap tenang, ketika dia mengatakan dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu. Adalah hal yang wajar merasa terguncang saat seseorang yang sangat kamu sayangi mengatakan bahwa dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu. Campuran perasaan antara keterhubungan dan penolakan ini bisa membuatmu merasa bingung. Namun, yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu merespons momen ini. Mari kita bahas langkah-langkah untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Naluri untuk panik dalam situasi seperti ini sangat kuat. Kamu mungkin merasa ingin terus mengirimkan pesan kepadanya, mendatanginya, atau mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran. Tapi, kenyataannya, tindakan-tindakan ini seringkali memperburuk keadaan. Saat kamu membiarkan rasa takut menguasaimu, kamu bertindak dengan putus asa, dan keputusasaan cenderung membuat orang lain menjauh. Bayangkan momen ini seperti berdiri di sungai dengan arus yang deras. Jika kamu meronta dan melawan, air akan menarikmu ke bawah. Tapi jika kamu tetap tenang dan seimbang, kamu bisa mengapung dan menemukan keseimbanganmu. Stoicisme mengajarkan nilai ketenangan batin, menjaga pikiran tetap tenang dan seimbang, terlepas dari keadaan eksternal. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya." Cara kamu menangani momen ini akan menentukan bukan hanya bagaimana dia melihatmu, tapi juga bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Salah satu prinsip kunci stoicisme adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini adalah ide untuk menerima hidup sebagaimana adanya,
termasuk tantangan dan kekecewaannya. Ketika dia mengatakan bahwa dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu, reaksi pertamamu mungkin adalah melawan kenyataan, menolak apa yang sedang terjadi. Tapi, perlawanan hanya membawa lebih banyak penderitaan. Sebaliknya, terimalah situasi ini apa adanya. Penerimaan bukanlah kelemahan, itu adalah kejelasan. Dengan menerima, kamu bisa bertindak dengan bijaksana, bukan dikendalikan oleh emosi. Ketika kamu menerima situasi, kamu membebaskan dirimu dari jebakan mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendalimu. Ketika kamu tetap tenang dan terkendali, kamu mengirimkan pesan yang kuat bahwa kamu aman dengan dirimu sendiri. Ini juga memberi dia waktu dan ruang untuk merenungkan perasaannya tanpa tekanan dari kecemasanmu. Bayangkan dia duduk sendirian, memikirkan situasi ini. Dia teringat bagaimana tenangnya responsmu, bagaimana kuat dan dewasanya kamu dalam menghormati batasannya. Ingatan itu bertahan jauh lebih lama daripada pesan-pesan putus asa atau permohonan emosional. Dia mulai berpikir, jika dia bisa menghadapi ini dengan begitu dewasa, apalagi yang dia mampu lakukan. Ini bukan hanya tentang bagaimana dia melihatmu. Ini juga tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ketika kamu tetap tenang dan terkendali, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menghadapi tantangan emosional dengan anggun. Ini adalah hadiah yang akan bermanfaat dalam setiap aspek kehidupanmu, bukan hanya hubungan. Pikirkan tentang tipe pria seperti apa yang ingin kamu jadikan. Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang mudah terguncang, atau seseorang yang tetap berdiri tegak meskipun menghadapi patah hati? Setiap momen di mana kamu memilih ketenangan daripada kekacauan, kamu semakin mendekati versi ideal dirimu sendiri. Ketika dia mengatakan dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu, ini bukan akhir cerita. Ini adalah bab yang menantangmu untuk tumbuh. Ini adalah momenmu untuk mempraktikkan penerimaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Dengan tetap tenang, kamu tidak hanya menunjukkan kekuatanmu padanya, tetapi juga menemukannya dalam dirimu sendiri. Ingatlah, seperti yang diajarkan oleh Stoik, cobaan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk membangun kebajikan. Situasi ini memang menyakitkan, tetapi juga merupakan peluang untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih kokoh. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, pelajari pelajaran yang ditawarkan momen ini, dan percayalah bahwa jalan ke depan, apakah itu mengarah kembali padanya atau ke orang lain, adalah jalan yang memang seharusnya kamu tempuh. Nomor 4. Kata-kata bukan segalanya. Ketika dia mengatakan dia mencintaimu tapi tidak bisa bersamamu. Saat seseorang yang kamu sayangi mengatakan, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa bersamamu," wajar jika kamu merasa ingin berpegang pada kata-kata itu seperti pelampung. Kamu mungkin memutarnya berulang kali di pikiran, mencari makna tersembunyi atau secercah harapan. Cinta, bagaimanapun, adalah salah satu emosi terdalam yang bisa kita rasakan. Mendengar kata-kata itu dapat memunculkan berbagai perasaan, harapan, kebingungan, putus asa, bahkan ketidakpercayaan. Kata-kata itu bisa terasa seperti percikan cahaya di tengah kegelapan, menjanjikan sesuatu yang lebih. Namun, ada kenyataan yang tak nyaman. Kata-kata, seindah atau semenghibur apapun, hanyalah sementara. Kata-kata mencerminkan emosi sesat, emosi yang, seperti awan di langit, bisa berubah arah tanpa peringatan. Pikirkanlah, seberapa sering kamu mengatakan sesuatu yang kamu maksudkan pada saat itu, hanya untuk menyadari kemudian bahwa perasaanmu berubah atau situasinya tidak seperti yang kamu kira. Mungkin kamu terbawa oleh intensitas sebuah hubungan atau dikuasai oleh emosi yang akhirnya memudar. Ini hal yang wajar bagi manusia, dan mungkin itu juga yang sedang dia alami. Kata-katanya mungkin tulus saat dia mengucapkannya, tapi ketulusan tidak selalu berarti keberlanjutan. Daripada tersesat dalam ambiguitas kata-katanya, mari kita fokus pada apa yang benar-benar penting, tindakannya. Apakah tindakannya sejalan dengan kata-katanya? Apakah dia berusaha tetap terhubung denganmu? Apakah dia menunjukkan melalui perilakunya bahwa kamu masih penting dalam hidupnya? Atau sebaliknya, apakah tindakannya mencerminkan jarak dan ketidakpedulian? Disinilah stoicisme memberikan prinsip panduan, fokuslah pada apa yang nyata, bukan pada apa yang sementara atau spekulatif. Bayangkan kamu sedang mengarungi lautan. Kata-katanya adalah seperti angin, kadang-kadang kencang dan mantap, kadang-kadang berubah arah tanpa peringatan. Jika kamu mencoba bernavigasi hanya berdasarkan angin, kamu akan tersesat,
terus-menerus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tidak stabil. Tindakannya, di sisi lain, adalah seperti bintang di langit. Mereka konstan, dapat diandalkan, dan mengungkapkan kebenaran di mana kamu berada. Sebagai seorang pelaut, kamu harus belajar menavigasi kapalmu dengan melihat bintang, bukan dengan angin yang tidak dapat diprediksi. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Pandulah dirimu berdasarkan apa yang stabil dan konsisten, bukan pada apa yang sementara atau mudah berubah. Jika tindakannya tidak sejalan dengan kata-katanya, inilah saatnya berhenti berpegang pada deklarasi cintanya dan mulai memperhatikan kenyataan di depan matamu. Kata-kata seperti, "Aku mencintaimu," memang memabukkan karena membawa begitu banyak beban emosional. Tapi itu hanyalah satu bagian dari cerita. Kata-kata menangkap satu momen, bukan keseluruhan perjalanan hubunganmu. Membiarkan tindakan menjadi kompasmu tidak berarti kamu menjadi dingin atau tidak berperasaan. Ini berarti kamu memprioritaskan kesejahteraan emosionalmu, dan melindungi dirimu dari harapan palsu atau rasa sakit yang tidak perlu. Ini bukan jalan yang mudah. Sulit melepaskan kenyamanan dan janji dari tiga kata itu. Tapi kamu berutang pada dirimu sendiri untuk mencari lebih dari sekadar kata-kata. Kamu pantas mendapatkan kesejajaran antara apa yang seseorang katakan dan apa yang mereka lakukan. Jika tindakannya tidak sejalan dengan kata-katanya, itu bukan tanggung jawabmu untuk menjembatani kesenjangan itu atau memperbaiki situasi. Tanggung jawabmu adalah pada dirimu sendiri, untuk menjaga kedamaianmu, melindungi kesejahteraan emosionalmu, dan terus melangkah maju. Proses ini membutuhkan kekuatan dan kesabaran. Tapi ingat, cinta bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, cinta ditemukan dalam tindakan, konsistensi, dan cara seseorang hadir untukmu. Perhatikan apa yang nyata dan nyata. Di sanalah kejelasan berada, dan di sanalah kedamaian akhirnya ditemukan. Jangan biarkan kata-kata sementara mengaburkan rasa harga dirimu. Tetaplah berpijak pada kenyataan dan percayalah pada ketangguhanmu untuk menghadapi ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, dan kejelasan akan datang seiring waktu. Teruslah melangkah maju, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Pilih kejelasan. Ketik, "Saya memilih kejelasan," sebagai pengingat untuk selalu berpegang pada kenyataan dan menjaga dirimu sendiri. Nomor 5. Melihat diri sendiri, saatnya berkaca dan bertumbuh. Ini adalah waktu yang tepat untuk menoleh ke dalam diri dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa perubahan. Mengapa dia merasa perlu menjauh? Apakah hubungan ini bergerak terlalu cepat hingga terasa membebani? Apakah tindakanku membuatnya merasa didukung, atau malah tanpa sengaja menambah tekanan? Apakah ada pola yang belum terselesaikan di antara kami, kesalahpahaman, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau rasa kesal yang tidak pernah diungkapkan, yang menciptakan jarak daripada kedekatan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan atau menghukum dirimu sendiri. Sebaliknya, ini adalah pintu menuju pertumbuhan. Karena pertumbuhan, temanku, adalah jalan menuju kebebasan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dinamika hubunganmu dengannya. Apakah ada saat-saat di mana kamu kehilangan jati dirimu sendiri, terlalu banyak menggantungkan kebahagiaan atau harga dirimu padanya? Apakah kamu benar-benar hadir sebagai dirimu yang terbaik, atau ada hal-hal yang kamu hindari untuk diperbaiki dalam dirimu sendiri dengan harapan hubungan itu bisa mengisi kekosongan itu? Menghadapi kebenaran ini tidak mudah, tetapi di dalam ketidaknyamanan inilah perubahan nyata terjadi. Dengan bercermin pada dirimu sendiri, kamu punya kesempatan untuk melihat bukan hanya apa yang salah, tetapi juga apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih terpenuhi. Stoicisme mengingatkan kita bahwa tantangan hidup, terutama yang menyakitkan, adalah peluang untuk perbaikan diri. Seneca pernah berkata, kesulitan menguatkan pikiran seperti kerja keras menguatkan tubuh. Pengalaman ini, seberat apapun rasanya, bisa dianggap sebagai latihan pembentukan karakter. Ya, ini tidak nyaman, tetapi pengalaman ini sedang membangun ketangguhan dan menjadikanmu seseorang yang mampu menghadapi ketidakpastian hidup dengan anggun dan kuat. Dalam proses menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian ini, kamu punya peluang untuk menemukan nilai-nilai inti dirimu, mendefinisikan ulang prioritasmu, dan tumbuh menjadi diri terbaikmu. Kenyataannya, kamu tidak bisa mengendalikan perasaan atau keputusan orang lain. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu memilih untuk merespons momen ini dan siapa yang ingin kamu jadi karena pengalaman ini. Ini adalah saatmu untuk bertumbuh. Bukan untuk memenangkan dia kembali, tetapi untuk berkembang.
Menjadi seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Mulailah dengan langkah kecil. Hubungkan kembali dirimu dengan hal-hal dalam hidup yang membawa kebahagiaan dan kepuasan, minat, kesehatan, persahabatan, dan tujuan hidupmu. Tuliskan pemikiranmu dalam jurnal untuk memproses emosi dan mendapatkan kejelasan. Jelajahi hobi, minat, atau pengalaman baru yang membuatmu bersemangat dan mengingatkan siapa dirimu di luar hubungan itu. Langkah-langkah ini mungkin terlihat tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi sebenarnya sangat terkait dengan bagaimana kamu menampilkan dirimu dalam semua hubungan ke depan. Alih-alih terjebak pada keputusannya, alihkan fokusmu ke dalam diri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana rasa sakit ini bisa membentuk saya menjadi individu yang lebih baik dan lebih membumi? Pergeseran pola pikir ini tidak hanya membawa kedamaian tetapi juga mengubahmu menjadi seseorang yang memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Kamu akan menjadi seseorang yang tidak hanya tangguh menghadapi penolakan tetapi juga berdiri tegak, mengetahui bahwa nilai dirimu adalah sesuatu yang melekat dan tidak tergoyahkan. Bayangkan ini, kamu menggunakan waktu ini untuk fokus pada pertumbuhan dirimu. Kamu membangun kemandirian emosional, mengembangkan ketangguhan, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Kamu menjadi tipe orang yang memancarkan ketenangan dan kekuatan, seseorang yang tidak goyah oleh naik turunnya kehidupan karena kamu tahu nilai dirimu. Entah dia kembali atau tidak, kamu akan siap. Kamu akan siap untuk hadir sepenuhnya dalam hubungan berikutnya, baik dengan dia atau dengan orang lain, sebagai versi terbaik dirimu. Yang terpenting, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak terikat pada kehadiran orang lain. Kebahagiaanmu berakar pada kehidupan yang telah kamu bangun untuk dirimu sendiri. Inilah saatmu untuk mengubah rasa patah hati menjadi pertumbuhan, keraguan diri menjadi penguasaan diri, dan kehilangan menjadi kebebasan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan merangkul peluang ini? Karena di sisi lain dari rasa sakit ini, ada bukan hanya pemulihan tetapi juga transformasi. Dan transformasi itu akan menjadi kekuatan terbesarmu. Nomor 6. Berikan dia ruang yang dibutuhkan. Apa jadinya jika aku katakan bahwa langkah paling kuat yang bisa kamu ambil saat ini adalah mundur sejenak dan memberikan ruang yang dia minta? Mungkin ini terasa berlawanan dengan naluri, tapi inilah momen di mana kekuatan sejati dan pengertian diuji. Kenyataannya adalah, ketika seseorang mengatakan dia tidak bisa bersama denganmu, itu seringkali berarti dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, prioritasnya, atau keadaan yang dihadapinya. Terus-menerus mencoba meyakinkan atau mengingatkan dia tentang apa yang kalian miliki bersama tidak akan berhasil. Bahkan, itu bisa membuatnya semakin menjauh. Sebaliknya, menciptakan jarak memberinya waktu dan kejelasan untuk merenungkan hubungan kalian. Ruang ini mungkin terasa tidak nyaman bagimu, tetapi sangat penting baginya untuk memproses emosinya tanpa tekanan dari luar. Coba pikirkan, seiring waktu, orang cenderung melupakan konflik dan lebih fokus pada momen-momen indah yang telah dilalui bersama. Para psikolog menyebut ini fading affect bias. Ketika kamu tidak terus-menerus hadir, dia akan memiliki kesempatan untuk merindukan momen-momen baik kalian. Benar adanya, jarak bisa membuat hati semakin merindu, asalkan dilakukan dengan rasa hormat dan ketulusan. Bayangkan seekor burung yang telah kamu rawat dan cintai. Memeluknya terlalu erat dan tidak membiarkannya terbang bukanlah bentuk cinta, melainkan bentuk ketakutan. Cinta sejati memberikan kebebasan. Burung itu mungkin akan kembali ketika sudah siap, atau mungkin tidak. Apapun yang terjadi, kamu telah bertindak dengan integritas, dan itulah dasar dari hubungan yang tulus. Bayangkan sepasang kekasih yang saling mencintai, tetapi hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Dia mungkin merasa kewalahan dengan kariernya, kewajiban keluarga, atau pergulatan batin yang belum bisa dia ungkapkan. Dalam kebingungannya, dia mengatakan bahwa dia mencintainya tetapi tidak bisa bersama saat ini. Ada dua jalan yang bisa diambil. Dia terus-menerus mengirim pesan, menelepon, atau muncul untuk mencoba memperbaiki segalanya atau membuatnya mengubah keputusan. Ini hanya akan menambah tekanan pada situasi yang sudah rapuh. Dia mundur dengan pengertian dan kebijaksanaan. Dengan memberikan ruang, dia memiliki waktu untuk merenung. Dia mulai merasakan absennya kehadiran yang menenangkan, bagaimana dia menghormati kemandiriannya, dan cinta yang dia tunjukkan dengan tidak memaksa. Seiring waktu, jarak itu menjadi hal yang justru menyalakan kembali rasa sayang dan penghargaan. Dia mulai melihat pasangannya sebagai seseorang yang kuat,
sabar, dan layak untuk kembali. Bukan karena dikejar, tetapi karena dia diberi hadiah berupa kejelasan. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan dia, tetapi juga kamu. Dengan mundur, kamu menciptakan ruang untuk merenungkan perasaanmu sendiri, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan memperkuat kedamaian batin. Kamu akan belajar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh keputusan orang lain. Keyakinan tenang ini justru membuatmu semakin menarik. Ketika dia mengatakan dia mencintaimu tetapi tidak bisa bersamamu, jangan melihatnya sebagai akhir. Anggap itu sebagai momen untuk melatih kesabaran, ketangguhan, dan pengendalian diri. Stoicisme mengingatkan kita bahwa takdir memimpin yang bersedia dan menyeret yang enggan. Dengan mundur secara sukarela, kamu membiarkan hidup berjalan secara alami, memberikan kalian berdua kesempatan untuk kembali bersama dalam keadaan yang lebih kuat, sehat, dan yakin. Ingat, cinta bukan tentang memiliki, tetapi tentang menghormati, memberi kebebasan, dan bertumbuh. Berikan dia ruang yang dia butuhkan, dan percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan untukmu akan selalu menemukan jalannya. Apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Pernahkah kamu berada dalam situasi serupa di mana mundur terasa tidak sesuai naluri tetapi ternyata menjadi keputusan yang tepat? Renungkan apa artinya menghormati kebutuhan seseorang akan ruang dan bagaimana itu selaras dengan penghargaan diri dan pertumbuhanmu sendiri. Tinggalkan komentar untuk berbagi perspektifmu. Ceritamu mungkin dapat menginspirasi seseorang yang sedang membutuhkan. Atau, jika pesan ini sangat mengena di hatimu, tulis, "Aku percaya pada proses ini," sebagai pengingat akan kekuatan dan kesabaranmu. Mari tumbuh bersama. Nomor 7. Berhenti mengejarnya. Mungkin kamu merasa ingin mengejarnya, membuktikan dirimu, atau berjuang untuk hubungan ini adalah cara untuk memperbaiki segalanya. Tapi, izinkan aku menghentikanmu di sini. Mengejarnya tidak akan membuat dia mendekat, justru akan semakin menjauhkannya. Disinilah kebijaksanaan stoicisme menjadi panduan, bukan hanya untuk melewati situasi ini, tetapi juga untuk tumbuh lebih kuat karenanya. Mari kita jujur, ketika seseorang mengatakan dia mencintaimu tetapi tidak bisa bersamamu, itu seringkali berarti dia sedang merasa bingung. Mungkin karena waktunya belum tepat, situasinya yang rumit, atau bahkan perasaan yang belum bisa dia jelaskan. Tapi satu hal yang pasti, jika seseorang benar-benar siap dan mau berada dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika tidak ada jumlah bujukan, permohonan, atau pengejaran yang akan mengubah itu. Ketika kamu membanjiri dia dengan pesan, terus-menerus menelepon, atau mencoba berdebat untuk memenangkan hatinya, kamu justru mengirim pesan yang salah. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati keputusannya, dan yang lebih buruk, kamu menyerahkan harga dirimu ke tangannya. Mari kita hadapi kenyataan, apakah seseorang yang percaya diri dan kuat membutuhkan cara seperti itu? Memohon, dalam bentuk apapun, berakar pada rasa takut. Takut kehilangan dia, takut sendirian, takut merasa tidak cukup. Tapi, rasa takut tidak punya tempat dalam cinta. Itu tidak menarik, bukan karena kamu menunjukkan emosi, tetapi karena kamu mengabaikan martabatmu sendiri. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh keadaan, tetapi oleh cara pandangnya terhadap keadaan itu. Ini penting sekarang. Kamu mungkin melihat perkataannya sebagai penolakan, sebagai tanda bahwa kamu tidak cukup, atau sebagai tantangan yang harus diatasi. Tapi, bagaimana jika kamu mengubah sudut pandangmu? Bagaimana jika, alih-alih melihat ini sebagai sesuatu yang terjadi padamu, kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk bangkit? Dia mengatakan tidak bisa bersamamu. Baiklah, itu adalah keputusannya. Tapi bagaimana kamu akan merespons? Apakah kamu akan terjebak dalam keputusasaan, atau kamu akan mengambil momen ini untuk menunjukkan kekuatan, ketenangan, dan rasa hormat pada diri sendiri? Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada ketenangan di tengah badai emosi. Bayangkan kamu sedang memegang kupu-kupu yang indah di tanganmu. Kamu begitu terpikat oleh keindahannya hingga kamu menggenggamnya terlalu erat, dan kupu-kupu itu berusaha melarikan diri. Semakin keras kamu mencoba menahannya, semakin rusak dan tertekan kupu-kupu itu. Tapi jika kamu membuka tanganmu dan membiarkannya bebas, kupu-kupu itu mungkin memilih untuk tinggal, atau mungkin terbang pergi. Apapun yang terjadi, sentuhanmu tetap lembut, dan martabatmu tetap utuh. Hubungan, terutama dalam situasi yang emosional seperti ini, mirip dengan kupu-kupu itu. Ketika kamu mengejar, menggenggam, atau menekan,
kamu tidak menginspirasi cinta, melainkan penghindaran. Tapi ketika kamu melepaskan, menghormati ruangnya, dan menjaga batasanmu sendiri, kamu menciptakan kondisi untuk koneksi yang tulus. Pikirkan ini, jika kamu memenangkan seseorang dengan mengejarnya, apa artinya bagi fondasi hubungan itu? Itu menunjukkan bahwa kamu membujuknya untuk bersamamu, bukan membiarkan dia memilihmu dengan bebas. Itu bukan cinta, melainkan kontrol yang disamarkan sebagai kasih sayang. Cinta sejati dibangun di atas rasa hormat dan nilai-nilai yang saling berbagi. Jika dia mengatakan bahwa dia mencintaimu tetapi tidak bisa bersamamu, hormati kata-katanya. Biarkan dia menyelesaikan perasaannya sendiri tanpa gangguan. Dan jika dia memutuskan untuk kembali, dia akan melakukannya karena dia benar-benar menginginkannya, bukan karena kamu memaksanya. Salah satu pelajaran stoik favoritku berasal dari Marcus Aurelius, yang mengatakan, pembalasan terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dalam kasus ini, musuhmu adalah keputusasaan, rasa takut, dan ketidakamanan. Cara terbaik untuk melampaui emosi-emosi ini adalah dengan membangun ketenangan. Tunjukkan pada dia, dan dirimu sendiri, bahwa kamu kuat, tenang, dan percaya diri. Jadi, ini rencananya, berhenti mengejarnya, berhenti mencoba meyakinkannya untuk mengubah pikiran. Sebaliknya, fokuslah untuk mengubah dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena kamu berutang pada dirimu sendiri untuk tumbuh, apapun yang terjadi dengannya. Ini bukan hanya tentang mendapatkan dia kembali. Ini tentang merebut kembali kedamaian, kekuatan, dan tujuanmu. Apakah dia kembali atau tidak, kamu akan keluar dari ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mantap dari sebelumnya. Dan ketika dia melihat kembali dan menyadari bahwa kamu menangani patah hati dengan anggun dan penuh rasa hormat, dia akan tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang luar biasa. Tapi pada saat itu, kamu sudah terlalu fokus pada perjalananmu sendiri untuk melihat ke belakang. Nomor 8. Ubah rasa sakit menjadi pertumbuhan. Aku tahu saat ini rasanya sangat berat, tapi percayalah, patah hati bisa menjadi salah satu pengalaman paling transformasional dalam hidupmu, jika kamu mau menjadikannya demikian. Daripada menunggu di telepon atau menyiksa dirimu dengan mengingat-ingat kenangan, gunakan waktu ini untuk berbalik ke dalam dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk merebut kembali kekuatanmu? Bagaimana kamu bisa menggunakan rasa sakit ini sebagai alat untuk tumbuh? Ini bukan tentang berpura-pura tidak merasa sakit atau mengabaikan perasaan, tetapi tentang mengalihkan rasa sakit itu menjadi sesuatu yang membuatmu lebih kuat. Langkah pertama adalah fokus kembali pada dirimu. Ketika seseorang yang kamu cintai pergi, mudah merasa kehilangan kendali. Tapi inilah kenyataannya, apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya ada di tanganmu. Mulailah dengan langkah kecil yang penuh niat untuk membangun kembali tujuan hidupmu. Cobalah untuk berolahraga, bukan hanya untuk penampilan, tapi karena gerakan fisik melepaskan endorfin yang bisa membantu menenangkan pikiran dan menstabilkan emosimu. Fokus pada karir atau studimu, hal-hal dalam hidup yang mungkin kamu abaikan karena terlalu fokus pada hubungan. Atau coba hobi baru, siapa tahu, apakah kamu tertarik belajar bermain alat musik, ikut kelas tinju, atau menulis buku yang sudah lama kamu rencanakan. Sekaranglah waktunya. Ceritanya begini, ada seorang pria bernama Sam. Sam menjalin hubungan serius dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia mencintainya, tapi tidak bisa bersamanya karena dia perlu ruang untuk mencari dirinya sendiri. Sam sangat terpukul, merasa seperti dia tidak cukup baik. Minggu-minggu berlalu dan Sam merasa terperangkap dalam perasaannya. Namun, suatu hari, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan perpisahan ini mendefinisikan dirinya. Dia mulai lari setiap pagi, bergabung dengan kelompok fotografi lokal, dan bahkan mendapat promosi di tempat kerja karena dia banyak menaruh energi pada proyek-proyeknya. Beberapa bulan kemudian, mantan kekasihnya menghubunginya karena penasaran dengan perubahan yang dilihatnya. Namun saat itu Sam menyadari bahwa dia tidak lagi membutuhkan validasi darinya. Dia sudah menjadi versi dirinya yang dia kagumi. Rasa sakit ini bisa jadi hadiah. Mungkin saat ini terasa sangat berat, seakan dada terasa sesak dan pikiranmu terus-menerus mengulang-ulang, apa kalaunya. Namun, pertimbangkan ini, rasa sakit ini adalah sinyal dari tubuh dan pikiranmu bahwa ada yang perlu diperhatikan. Rasa sakit ini mendorongmu untuk tumbuh. Tanpa tantangan, kita akan stagnan. Patah hati memaksa kita untuk menghadapi kerentanannya, kebutuhan yang belum terpenuhi,
bahkan ketakutan kita tentang cinta dan harga diri, dan itu sangat kuat jika kamu menerimanya. Marcus Aurelius pernah berkata, hambatan terhadap tindakan justru mempercepat tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Dalam kata lain, hal yang terasa sebagai penghalang, perasaan patah hati ini, sebenarnya adalah jalan menuju kemajuan. Ini bukan hukuman, ini adalah kesempatan. Gunakan rasa sakit ini untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Ketika kamu berada di tengah-tengah patah hati, mudah untuk memberi dirimu cerita tentang penolakan atau ketidakmampuan. Tapi bagaimana jika kamu membalikkan pandangan itu? Bagaimana jika, alih-alih melihat ini sebagai sesuatu yang diambil darimu, kamu melihatnya sebagai ruang kosong untuk sesuatu yang lebih baik? Mungkin ini kesempatan untuk mendefinisikan kembali apa yang kamu inginkan dalam pasangan, hubungan, dan dirimu sendiri. Pikirkan ini, jika dia kembali, bukankah kamu ingin dia bertemu dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih percaya diri, seseorang yang tidak hanya duduk menunggu, tetapi menggunakan waktu tersebut untuk berkembang di setiap aspek kehidupan? Dan jika dia tidak kembali, bukankah kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidup sebagai pribadi yang lebih utuh, siap untuk menarik seseorang yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan visimu? Salah satu pelajaran hidup yang paling sulit dan paling stoik adalah menerima apa yang tidak bisa kita kontrol. Jika dia sudah memutuskan, kamu tidak bisa memaksanya untuk mengubah keputusan itu. Tetapi, apa yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu meresponsnya. Dan waktu, meskipun tidak menghapus rasa sakit, akan membuatnya lebih ringan. Setiap hari yang kamu curahkan untuk dirimu sendiri, setiap momen yang kamu habiskan untuk membangun kebahagiaanmu sendiri adalah langkah menuju penyembuhan. Berikut adalah pepatah stoik lainnya dari Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu, dan terima sisanya seperti apa adanya. Apa yang ada dalam kekuasaanmu saat ini? Pikiranmu, tindakanmu, dan pertumbuhanmu. Fokuslah pada itu. Ambil sejenak dan tutup matamu. Bayangkan dirimu setahun dari sekarang. Seperti apa orang itu? Apakah dia percaya diri, kuat, penuh semangat? Bayangkan dirimu memasuki ruangan dengan tujuan, memancarkan energi, dan menarik perhatian orang-orang yang melihat nilaimu. Itulah orang yang sedang kamu bangun sekarang. Setiap kali kamu memilih untuk berolahraga, setiap buku yang kamu baca, setiap momen yang kamu habiskan untuk mengejar pasionmu adalah bata dalam fondasi diri masa depanmu. Aku tahu ini sulit dipercaya sekarang, tetapi percayalah, patah hati ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Kamu sedang berada di persimpangan jalan, di mana kamu bisa memilih untuk membiarkan ini mendefinisikanmu atau menyempurnakan dirimu. Jadi, anggap ini sebagai tanda. Jangan menunggu dia. Jangan duduk dalam bayang-bayang tentang apa yang bisa terjadi. Masuklah ke cahaya tentang apa yang bisa terjadi. Apakah dia kembali atau tidak, kamu akan keluar dari perjalanan ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk cinta yang cocok dengan pribadi luar biasa yang sedang kamu bangun. Rasa sakit itu nyata, tetapi begitu juga dengan pertumbuhannya. Terima itu. Hambatan adalah jalan. Terima kasih sudah menonton. Aku harap video ini memberikanmu pencerahan dan arah yang kamu butuhkan. Jika ada bagian yang resonan denganmu, atau ada wawasan baru yang memberikan kejelasan, tulis komentar di bawah. Aku ingin mendengar pendapatmu. Juga, beri penilaian video ini dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah terendah dan 5 adalah tertinggi. Pendapatmu sangat membantu untuk terus membuat konten yang berarti. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkan kata-kata ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas ini. Tetap kuat, tetap teguh, dan terus maju.